Sebelum akhirnya ditangkap, terduga pelaku bernama Iwan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Polisi pun menyebut Iwan merupakan residivis kasus pencabulan anak yang bebas pada tahun 2021 lalu usai divonis 7 tahun penjara. Dan untuk mendalami kasus penculikan bocah Malika ini, kita terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Pak Reza, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas, mendengar berita penangkapan terhadap pelaku dan penyelamatan terhadap korban, saya bersyukur, hati saya lega, saya berterima kasih untuk teman-teman kepolisian yang tidak cuti Natal dan Tahun Baru untuk mengungkap kasus ini. Dan tentu saja untuk orang tua korban juga pasti bahagia luar biasa. Yang perlu dilakukan nih untuk memastikan kondisi kejiwaan Malika selepas diculik ini, apa yang harus diperhatikan nih Pak? Kalau kita berasumsi bahwa korban ini mengalami kesakitan atau penderitaan yang sifatnya multidimensional, maka sudah jelas bahwa protokolnya secara berurutan adalah dimulai dari pemeriksaan atau rehabilitasi fisik terlebih dahulu. Secara paralel atau bahkan secara serial dilanjutkan dengan rehabilitasi psikis. Ketika kedua dimensi tersebut yaitu rehabilitasi fisik dan psikis relatif sudah tertangani dengan baik, maka masuk ke tahap berikutnya yaitu rehabilitasi secara sosial, rehabilitasi moral eksistensial, agar anak tersebut kembali bersosialisasi dan tidak terus-menerus melihat dirinya sebagai korban penculikan, korban penganiayaan, dan seterusnya. Ini kan kondisinya 26 hari diculik. Apa yang kiranya perlu diperhatikan oleh orang tua dan juga lingkungan untuk memastikan kondisi psikologis anak ini bisa segera pulih lah? Boleh jadi pada waktu 26 hari itu anak mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa, terutama sekali terhadap tokoh primer, terhadap pengasuh, terhadap orang tua, terhadap keluarga, yang notabene pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak tersebut. Oleh karena itu, saya membayangkan bahwa yang paling mendesak untuk dipulihkan adalah bagaimana agar anak bisa berhimpun kembali bersama keluarga atau orang tua dan bersama kakak adiknya, agar kepercayaan itu muncul kembali, rasa aman itu bisa pulih kembali. Itu sebagai fondasi bagi anak untuk kemudian bersosialisasi dalam skala yang lebih luas, keluar rumah, berteman, bersekolah, dan seterusnya. Kembali mengokohkan rasa keyakinan, kepercayaan bahwa keluarga, orang tua adalah pihak yang mampu menjaga diri si anak. Itulah yang paling mendesak menurut saya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah motif pelaku yang sampai akhirnya menculik Malika sampai hampir 1 bulan ini. Anda mencurigainya mengarah kemana nih? Anak ini menjadi korban dari tindakan seorang residivis. Karena residivis, dia mengulangi perbuatan jahatnya. Residivisme boleh jadi mengindikasikan bahwa program rehabilitasi bagi yang bersangkutan gagal. Program rehabilitasi yang ditujukan untuk mengatasi dorongan-dorongan seksual yang jahat itu ternyata tidak efektif, ternyata tidak mujarab. Hitung-hitungan di atas kertas, perkiraan saya aksi residivisme kali ini yaitu penculikan kembali dilakukan oleh pelaku tersebut dalam rangka motif yang sama, yaitu untuk memuaskan dorongan seksualnya yang jahat tersebut. Bahkan saya sungguh bersyukur bahwa polisi bisa dalam tempo yang tidak terlalu lama mengungkap kasus ini. Karena saya bayangkan apabila anak tersebut sungguh-sungguh sudah menjadi korban kejahatan seksual, korban pelecehan kah itu, korban perkosaan kah itu dari si pelaku, dan suatu saat nanti tanda petik nilai seksual anak itu akan berkurang di mata si pelaku, tidak tertutup kemungkinan anak itu kemudian akan dijual, dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual, diperdagangkan ke orang-orang jahat lainnya. Jadi ringkas kata, melingkar-lingkar pemikiran saya bahwa motif pelaku barangkali tak jauh-jauh dari motif seksual juga. Nah, punya catatan pernah melakukan tindak kriminal dan sekarang menculik anak. Bentuk penindakan hukumnya untuk orang seperti ini bagaimana menurut Anda nih Pak? Tentu saja di ruang publik saya mengajak kita semua untuk membangun optimisme bahwa proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi acuan tunggal pada saat kita menangani perbuatan si pelaku ini. Tapi sesungguhnya dari hati yang paling jujur, saya sempat berharap bahwa pelaku itu sempat melakukan perlawanan terhadap otoritas penegakan hukum. Karena saya bayangkan perlawanan macam itulah yang akan memberikan alasan bagi polisi untuk menembus kepala si pelaku. Maaf kalimat saya memang vulgar, tapi ini merepresentasikan rasa sedih, rasa marah sekaligus rasa ketakutan yang luar biasa berhadapan dengan pelaku yang notabene residivis macam ini. Tapi sekali lagi, di ruang publik saya ingin mengajak kita semua untuk memastikan bahwa proses penanganan terhadap pelaku memang semata-mata memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang juga menjadi menarik di sini saat visual rekaman CCTV menunjukkan detik-detik saat Malika dibawa oleh terduga pelaku ini,
Ini kan kondisinya di area yang terbilang padat penduduk, berarti kan lingkungan juga punya peran di sini sampai akhirnya ini terjadi gitu Pak? Ada dua faktor yang barangkali bermain-main dalam situasi semacam itu. Pertama yang diistilahkan sebagai bystander effect. Teori ini ingin mengatakan bahwa semakin banyak orang di suatu lokasi kejadian, sesungguhnya rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, rasa ingin menolong justru menguap. Ini bertolak belakang dengan anggapan awam bahwa kejahatan hanya ideal berlangsung di tempat sepi. Tapi sekali lagi, teori bystander effect menunjukkan bahwa sebaliknya. Di tempat yang ramai, semakin ramai orang di lokasi tersebut, semakin rendah pula keinginan untuk saling menolong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari gerak-gerik pelaku dan korban sebagaimana ditayangkan di CCTV, bisa kita bayangkan bahwa pelaku tampaknya menggunakan modus berupa grooming behavior, cara penaklukan yang lemah lembut, tipu muslihat, akal bulus, iming-iming menyenangkan korban. Jadi bertolak belakang juga dengan anggapan sebagian khalayak bahwa pelaku akan menggunakan cara-cara yang vulgar, cara-cara yang brutal, cara-cara yang sadis untuk menaklukkan korban yang notabene berusia kanak-kanak. Justru modus yang paling sering dipakai oleh pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku penculikan, tak lain tak bukan adalah grooming behavior. Menawarkan pertemanan, menawarkan perlindungan, menawarkan kehangatan, sehingga anak-anak merasa tidak sedang diperdaya, anak-anak tidak sedang merasa diviktimisasi oleh orang yang sesungguhnya memiliki niat jahat terhadap mereka. Untuk anak sekecil itu usianya apakah dia bisa melawan sebetulnya, Pak Reza? Semestinya bisa, tapi sayang beribu sayang, tidak sedikit orang tua yang memaksakan anak harus berani berhadapan dengan siapapun. Mau bersalaman dengan siapapun. Padahal saya meyakini bahwa anak dititipi Tuhan sebuah radar, sebuah alat untuk memonitor situasi yang menurut dia mengancam, orang yang menurut dia membahayakan. Lari, rasa takut, rasa malu, itu menurut saya sifatnya alami. Tapi sekali lagi, perasaan yang alami semacam itu, reaksi natural semacam itu acap kali justru harus dikesampingkan agar anak kita menjadi sosok yang dikenal pemberani, sosok yang hangat, sosok yang mudah akrab, dan seterusnya. Jadi saya pikir kita perlu mengembalikan insting atau naluri-naluri penyelamatan diri yang sifatnya otonom pada diri si anak. Rasa malu, rasa takut, rasa ingin berlari bukan merupakan aib yang harus dihindari dari hati si anak. Sehingga sejauh mana kemudian menurut Anda kontribusi lingkungan ini untuk mencegah jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, Pak Reza? Hal yang tak bukan adalah memastikan bahwa setiap orang kemudian menaruh syawasangka terhadap anak-anak bepergian yang notabene bukan dengan sanak keluarganya, bukan dengan orang yang dia kenal, bukan orang yang sehari-hari bersama dengan si anak. Tapi keinginan untuk cari tahu, keinginan untuk bertanya semacam itu saya pikir merupakan agenda besar yang harus kita pulihkan kembali. Jangan lupa, negara kita sejak bulan Juli tahun 2022 sudah punya strategi nasional. Strategi nasional khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Nah, tinggal lagi bagaimana implementasi terhadap strategi nasional itu yang masih kita tunggu. PR besar untuk orang tua dan lingkungan sekitar. Terima kasih banyak untuk perspektif Anda, Pak Reza Indragiri, sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, Pak.